Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita taufik untuk bisa mengerjakan perintahnya sekaligus perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Di dalam ibadah sholat ini begitu banyak anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid pada kegelapan malam, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya nur yang sempurna pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masa'ina ila al-masjid fi dhulami bi nurit tami yaumil qiyamah." Ketika hari kiamat kelak, maka terdapat banyak kegelapan-kegelapan sebab kedoliman-kedoliman. Maka orang-orang yang berjalan kaki menuju masjid pada tengah malam, orang yang capek-capek malam-malam berjalan menuju masjid, Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan memberikan cahaya yang terang benderang pada hari kiamat, dikala waktu itu orang-orang pada mendapatkan kegelapan sebab kezalimannya. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in saluhat saluhat sa'iru amali, wa in fasadat sa'iru amali." Apabila salat kita ini baik, maka amalan lainnya, kegiatan keseharian yang lainnya akan menjadi baik. Apabila sholat kita ini buruk, maka amalan yang lainnya, kegiatan yang lainnya akan menjadi buruk. Tandanya apa? Maknanya apa? Jika Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita untuk sholat, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk berjalan ke masjid, berarti Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk memperbaiki, membagusi pekerjaan-pekerjaan kita di hari ini. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi kepastian bahwasanya semua orang pengen sukses, pengen bahagia. Yang berbicara pengen sukses, yang mendengarkan pun pengen sukses. Yang berada di masjid pengen bahagia, yang berada di luar masjid juga pengen bahagia. Semua orang mau beruntung. Maka siapakah orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung adalah illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Orang yang beruntung adalah, yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang senantiasa melatih, meluruskan keyakinannya. Maka para nabi, para rasul alaihi salam usahanya untuk mencapai keselamatan, kemuliaan di dunia dan di akhirat, semuanya dimulai dengan melatih keyakinan. Melatih keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, meluruskan keyakinan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meluruskan keyakinan kepada kitab-kitab Allah, meluruskan keyakinan kepada hari akhir kampung akhirat, meluruskan keyakinan mengenai takdir qada dan qadar.
Maka yang pertama adalah kita meluruskan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yaitu kita tanamkan dalam hati. Kita masukkan ke dalam hati hanya kebesaran Allah. Kita masukkan ke dalam hati keagungan Allah dan menafikan dan meniadakan kebesaran makhluk. Kita tanamkan dalam hati bahwasanya semuanya makhluk yang hidup maupun mati, yang nampak maupun tidak nampak, yang namanya manusia, yang namanya hewan, yang namanya angin, yang namanya air, semua makhluk apapun namanya tidak bisa berbuat sesuatu, tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat kecuali atas izin Allah, kecuali atas kehendak Allah. Maka apabila telah tertanam dalam hati kita ini kebesaran Allah dan telah dinafikan kebesaran makhluk dalam hati kita, maka senantiasa kita meminta tolong kepada Allah, senantiasa kita takut kepada Allah, senantiasa kita ingin tunduk kepada Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, setelah kita meluruskan keyakinan kepada Allah, maka kita meluruskan keyakinan kepada para nabi, para rasul, meluruskan keyakinan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya semua manusia tidak akan memperoleh yang namanya kesuksesan, kebahagiaan kecuali dengan mengikuti yang telah diutus oleh Allah, yaitu yang mulia baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridha Allah di dunia dan di akhirat adalah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita pahami juga bahwasanya kita tidak dapat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar dan sempurna kecuali kita mengikuti santri pertamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti orang yang pertama mengamalkan perintahnya Nabi, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian kita pahami tidak ada yang betul-betul paham mengenai kehidupannya para sahabat, tidak ada yang betul-betul mengerti mengenai kehidupannya sahabat kecuali orang-orang yang telah paham betul, orang-orang yang telah mendalami ilmunya, yaitu para ulama al-alimin. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kita luruskan keyakinan bahwasanya kita di dunia hanya sebentar saja. Kita di dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Tempat tinggal sebenarnya kita adalah di akhirat. Maka hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tidak ada hari melainkan tambah dekat perjumpaan kita dengan Allah, tambah dekat persoalan kita kepada Allah. Tambah hari makin dekat kita dengan kampung akhirat. Itulah keyakinan kepada hari akhir. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita teruskan keyakinan kita. Kita perbaiki keyakinan kita. Tanamkan dalam hati kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita. Al-Qur'an telah Allah jadikan sebagai pedoman hidup kita, sebagai pedoman yang kekal, yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Al-Qur'an yang tidak bisa dirubah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala janjikan Al-Qur'an ini akan ada terus yang menghafal sampai hari kiamat di hati-hatinya para hafid Al-Qur'an. Maka semua sumber-sumber ilmu itu dari Al-Qur'an. Sekolah-sekolah, universitas-universitas itu adalah ilmu yang kecil. Semua ilmu-ilmu, bahkan ilmu yang besar, sumbernya dari Al-Qur'an. Ilmu yang membuat kita selamat
di dunia yang sementara maupun di akhirat yang selama-lamanya. Setelah itu kita luruskan keyakinan kita kepada para malaikat. Kita tanamkan dalam hati kita bahwasanya di samping kiri kanan kita ada malaikat, di depan kita, belakang kita ada malaikat yang mempunyai tugas yang bermacam-macam. Di antara malaikat ada namanya Raqib Atid, yaitu malaikat yang bertugas untuk mencatat perkataan kita. Tidak ada satu lafaz pun yang kita keluarkan kecuali telah dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan kita ini ucapan kita dicatat oleh malaikat Raqib Atid. Maka senantiasa kita berhati-hati, kita berwaspada dalam berbicara. Kita hati-hati karena semua akan ada hisab. Begitu pula dengan perbuatan kita. Perbuatan kita senantiasa dicatat oleh para malaikat. Maka kita terangkan dalam hati bahwasanya perbuatan kita, perkataan kita semua itu ada hisabnya. Maka kita melakukannya semua sesuai dengan perintah Allah. Kemudian kita teruskan keyakinan kepada takdir, qada dan qadar. Kita tanamkan dalam hati bahwasanya semua kejadian yang telah lewat atau yang sedang terjadi atau bahkan yang akan terjadi semua telah ditentukan oleh Allah. Semua telah diprogram oleh Allah. Maka dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya surga telah jadi, neraka telah jadi, bahkan orang-orang yang akan masuk ke dua tempat ini semua telah ditentukan oleh Allah. Surga telah jadi, neraka telah jadi, orang-orang yang masuk ke dalam itu telah ditentukan. Maka orang yang diciptakan untuk masuk surga, tandanya apa? Akan dimudahkan untuk amalan-amalan ahli surga, akan dimudahkan untuk beramal soleh, dimudahkan untuk pergi masjid, baca Quran dan lain sebagainya. Orang yang diciptakan untuk ahli neraka, dimudahkan untuk amalan-amalan ahli neraka. Maka kita lihat diri kita lebih condong ke amalan apa? Apakah amalan surga, apakah amalan neraka? Setelah kita meluruskan keyakinan kita yang rukun 6 itu, maka perbuatan yang selanjutnya adalah kita latihan beramal soleh. Wa amilus sholihat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kita beramal soleh selama 24 jam. Kita latihan bagaimana bangun tidurnya kita sampai tidur lagi malam itu senantiasa dalam perintahnya Allah. Sebab selama 24 jam Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Siang dan malam Allah Subhanahu wa taala mendengar kita. Pagi dan sore Allah Subhanahu wa taala mengetahui kita. Maka kita latihan 24 jam bagaimana kita dalam perintahnya Allah, kita dalam perintahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita latihan yang paling mudah untuk kita bisa meneruskan keyakinan kita yang rukun itu. Kita latihan bagaimana 24 jam kita dalam ridho Allah. Yang paling mudah adalah kita latihan di tempat yang sumbernya hidayah, yaitu apa? Yaitu masjid. Masjid adalah sumbernya hidayah. Masjid ini adalah awal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk dakwah dengan masjid. Maka bagaimana kita latihan meluruskan yakin kita yang rukun itu, kita latihan 24 jam kita beramal soleh
di dalam masjid. Insyaallah hadirin. Sekian dari saya. Ada berikutnya dari Allah Subhanahu wa taala dan ada berikutnya dari saya sendiri karena saya masih belajar. Syukur majelis, kita tutup kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.